Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas ekstensi FA1 akan memaparkan video mengenai titrasi iodometri. Pengertian, titrasi iodometri adalah salah satu titrasi redoks yang melibatkan iodium. Titrasi iodometri termasuk jenis titrasi tidak langsung yang dapat digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4. Berbeda dengan titrasi iodimetri yang mereaksikan sampel dengan iodium secara langsung, maka pada iodometri, sampel yang bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodida berlebihan dan akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Banyaknya volume natrium tiosulfat yang akan digunakan sebagai titran setara dengan banyaknya sampel yang akan digunakan. Hal yang harus diperhatikan, pada titrasi iodometri perlu diawasi pH-nya. Larutan harus dijaga supaya pH-nya lebih kecil dari 8, karena dalam lingkungan yang alkalis, iodium bereaksi dengan hidroksida, membentuk iodida dan hipoidit, dan selanjutnya terurai menjadi iodida dan iodat yang akan mengoksidasi tiosulfat menjadi sulfat, sehingga reaksi berjalan tidak kuantitatif. Adanya konsentrasi asam yang kuat dapat menaikkan oksidasi potensial anion yang mempunyai oksidasi potensial yang lemah sehingga direduksi sempurna oleh iodida. Dengan pengaturan pH yang tepat dari larutan, maka dapat diatur jalannya reaksi dalam oksidasi atau reduksi dari senyawa. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama alat yaitu labu takar. Di sini labu takar ini digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik. Kemudian ada juga Erlenmeyer, ini sebagai wadah larutan untuk menaruh larutan pada saat titrasi. Yang berikut ada pipet tetes, ini digunakan untuk mengambil larutan. Kemudian ada juga statif, ini adalah penyangga untuk menahan buret pada saat proses titrasi. Kemudian ada juga buret, ini adalah digunakan untuk meneteskan reagen pada saat titrasi. Kemudian ada juga beker gelas, ini sebagai wadah untuk penyimpanan larutan. Kemudian ada juga corong, ini digunakan untuk memisahkan larutan. Kemudian ada juga spatula, ini juga digunakan untuk mengambil sediaan yang dalam bentuk padatan. Kemudian bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah larutan NaOH1n, natrium tiosulfat, asam sulfat, kalium iodida, amilom, kalium bikromat, indikator kanji 1%, natrium karbonat, sampel obat amoksisilin, dan aquades. Baiklah, saya akan melakukan prosedur kerja bagaimana cara pembuatan larutan natrium tiosulfat. Timbang sodium tiosulfat menggunakan neraca analitik dan didapatkan 24,82 gram serbuk sodium tiosulfat dan dimasukkan ke dalam beker gelas. Sisihkan terlebih dahulu. Timbang natrium karbonat menggunakan neraca analitik dan didapatkan 0,2 gram serbuk natrium karbonat. Masukkan ke dalam beker gelas tadi. Dan masukkan sedikit aquades sampai larutan tercampur. Siapkan labu ukur. Masukkan larutan di dalam beker gelas tadi ke dalam labu ukur 1000 ml. Encerkan menggunakan aquades sampai tanda batas pada labu ukur. Tutup labu ukur dan kocok secara perlahan. Larutan natrium tiosulfat siap digunakan. Baiklah, saat ini saya akan mensimulasikan prosedur kerja untuk pembuatan indikator kanji 1%.
ditimbang sebanyak 1 gram amilum menggunakan neraca analitik. Amilum yang didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu ditambahkan dengan 100 ml Aquades. Lalu dilakukan pemanasan dan dilakukan pengadukan hingga amilum yang tadi melarut. Setelah larut sampai homogen, maka indikator Panji 1% siap digunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pembakuan natrium tiosulfat, di mana 50 mg kalium bikromat yang telah dihaluskan dan dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 4 jam dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian diukur Aquades sebanyak 25 ml. Kemudian ditambahkan pada Erlenmeyer, dikocok sampai larut. Setelah itu ditambahkan dengan cepat dengan larutan yang berisi 0,75 gram kalium iodat, 0,5 gram natrium bikarbonat, dan 1,25 ml HCl pekat. Kemudian digoyang hingga tercampur. Setelah tercampur, didiamkan di tempat gelap selama 10 menit. Setelah 10 menit, dititrasi dengan menggunakan biuret yang berisi natrium tiosulfat hingga terbentuk warna hijau kekuningan seperti ini. Diukur indikator kanji sebanyak 1 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah dititrasi tadi sampai terbentuk warna biru. Kemudian dilanjutkan dengan titrasi sampai warna biru hilang. Setelah itu dicatat hasil akhir pada pembakuan natrium tiosulfat. Selanjutnya adalah proses penetapan kadar dari amoksisilin secara iodometri, di mana langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dan menimbang bahan yang akan digunakan dalam proses titrasi. Nah, yang pertama yaitu menimbang bahan-bahan padatan. Yang pertama yaitu menimbang 50 mg amoksisilin. Nah, setelah menimbang amoksisilin, selanjutnya adalah menimbang 0,75 gram Ki, kemudian menimbang sebanyak 0,5 gram natrium bikarbonat. Setelah itu menyiapkan larut-larut yang akan digunakan yaitu Aquades. Aquades dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian Aquades masukkan ke dalam beker gelas, kemudian diukur sebanyak 25 ml. Nah, setelah mengukur Aquades sebanyak 25 ml, selanjutnya adalah menyiapkan NaOH. NaOH yang dibutuhkan adalah sebanyak 10 ml. NaOH diukur sebanyak 10 ml dengan gas ukur. Nah, kemudian itu menyiapkan 1,25 ml HCl pekat. Nah, untuk HCl pekat ini disiapkan di lemari asam sebanyak 1,25 ml. Setelah disiapkan, dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu menyiapkan buret dan satif yang akan digunakan dalam proses titrasi. Nah, selanjutnya adalah memasukkan larutan baku sekunder yaitu natrium tiosulfat yang sebelumnya telah dibakukan, dimasukkan ke dalam buret dengan menggunakan corong. Dengan menggunakan corong, natrium tiosulfat dimasukkan secara perlahan hingga
memenuhi semua bagian buret yaitu 50 ml. Kemudian pastikan natrium tiosulfat yang digunakan sudah memenuhi semua bagiannya dan tidak membentuk gelembung di bagian bawah, sehingga dipastikan tidak terdapat gelembung di bagian bawah buret. Setelah retan baku sekunder dimasukkan ke dalam buret, dapat disiapkan retan yang akan dititrasi. Yang pertama adalah menyiapkan Erlenmeyer. Kemudian Erlenmeyer yang digunakan dimasukkan amoksisilin sebanyak 50 mg yang tadi telah ditimbang. Kemudian dilarutkan dengan 25 ml Aquades. Aquades dimasukkan sebanyak 20 ml. Nah, kemudian amoksisilin dilarutkan dan ditambahkan dengan 10 ml NaOH 1N. Dimasukkan 10 ml NaOH 1N. Kemudian didiamkan selama 20 menit. Nah, setelah didiamkan selama 20 menit, ditambahkan secara bersamaan 0,75 gram Ki dan 0,5 gram dari natrium bikarbonat dan 1,25 ml HCl pekat. Kemudian digoyangkan hingga bercampur. Setelah digoyangkan hingga bercampur, didiamkan di tempat gelap selama 10 menit. Nah, biasanya didiamkan di tempat gelap bisa dengan menyelimuti seluruh bagian Erlenmeyer dengan menggunakan lap kain bersih selama 10 menit, yang diibaratkan itu membuat lingkungan dari sisi Erlenmeyer itu gelap. Nah, kemudian setelah didiamkan selama 10 menit, baru dapat dilakukan proses titrasi. Hasil dari pencampuran larutannya adalah sebagai berikut. Warnanya yaitu coklat tua, yang kemudian akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Dilakukan proses titrasi sambil perlahan-lahan mengeluarkan natrium tiosulfat secara perlahan dengan mengatur keran dalam buret. Kemudian dititrasi hingga berwarna hijau kekuningan. Warnanya kurang lebih adalah sebagai berikut. Setelah warnanya hijau kekuningan, kemudian ditambahkan amilum atau kanji sebanyak 1 ml. Jadi amilum diukur dengan gelas ukur sebanyak 1 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang tadi telah dititrasi. Setelah dimasukkan kanji, maka warnanya akan berubah menjadi biru tua. Nah, kemudian dilanjutkan proses titrasi hingga warna biru cepat hilang. Dilakukan proses titrasi secara perlahan hingga warna birunya cepat hilang. Dimana hasilnya titrasinya adalah sebagai berikut. Nah, setelah warnanya biru cepat hilang, kemudian hasil volumenya baru dicatat, volume yang dibutuhkan hingga menghasilkan warna biru tepat hilang tersebut atau mencapai titik akhir titrasi. Nah, kemudian dapat dilakukan perhitungan dari kadar amoksisilin dari hasil titrasi iodometri. Nah, di mana proses yang dilakukannya dalam memegang Erlenmeyer dan mengeluarkan natrium tiosulfat dari dalam buret adalah sebagai berikut. Hasil pengamatan titrasi iodometri. Yang pertama, pembakuan Na2S2O3. Untuk berat K2CR2O7 dengan satuan miligram, sama-sama menggunakan berat 50 mg. Dan volume Na2S2O3 yang digunakan yaitu 10,65 ml. Masuk ke rumus. Normalitas Na2S2O3 sama dengan miligram K2CR2O7 dibagi berat ekivalen K2CR2O7 dikali volume Na2S2O3. 50 mg dibagi 49,05 dikali 10,65, sehingga normalitas yang didapat yaitu 0,09.
Yang kedua, penetapan kadar amoksisilin. Untuk volume sampel yang pertama digunakan 50 mg dengan volume Na2S2O3 1,5 ml. Untuk volume sampel kedua digunakan 50 mg dan volume Na2S2O3 digunakan 1,7 ml. Sehingga hasil rata-rata yang didapatkan yaitu 1,6 ml. Rumusnya, volume titran 1 ditambah volume titran 2 dan dibagi 2. Untuk normalitas mol Na2S2O3 1,6 dikali 0,09 yang didapatkan dari pembakuan Na2S2O3 kemudian dikalikan valensi. Hasil yang didapatkan 0,288. Untuk normalitas mol amoksisilin 1/2 dikali 0,288. Hasilnya yaitu 0,144. Kemudian untuk miligram amoksisilin 0,144 dikali bobot jenis dari amoksisilin yakni 365,41, hasilnya 52,61. Dan untuk persen kadarnya 52,61 dibagi 50 dikali 100%. Hasilnya yaitu 105,238%. Hasil ini memenuhi syarat menurut Farmakopeia Indonesia 4, yaitu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 120%. Sekian video singkat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.